Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Rahman Tangrerung. Di sini saya akan membahas tentang museum atau taman budaya dan sejarah yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, yang tepatnya berada di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Baik, saya lanjut. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang museum yang ada di Sulawesi Tengah ini, perlu kita tahu apa itu museum. Nah, di sini dijelaskan bahwa museum adalah institusi permanen nirlaba melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka dengan cara melakukan usaha penelitian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan dan kesenangan. Museum ini tempat-tempat penelitian barang-barang sejarah dan barang-barang budaya yang ada di suatu daerah. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, seperti contohnya kita mahasiswa ini, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu atau masyarakat sekitar, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif dan masa depan. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi-fungsi dari museum? Museum mempunyai fungsi seperti pengumpulan dan pengamanan warisan alam serta budaya. Selain mengumpulkan dan mengamankan warisan-warisan alam, juga mengumpulkan dan mengamankan itu benda-benda sejarah atau benda-benda budaya yang ada di suatu daerah tersebut. Kemudian dokumentasi dan penelitian ilmiah. Para ilmuwan dan para pelajar itu juga mengadakan penelitian yang mereka melakukan di sebuah museum jika mereka ada terkait dengan penelitiannya. Nah, di sana di museum itu juga terdapat banyak benda-benda yang bisa diteliti, seperti hewan-hewan dan benda-benda sejarah yang pada zaman dahulu itu. Kemudian konservasi dan preservasi. Konservasi ini dimana dia mengumpulkan dan mengoleksi barang-barang. Dia dikumpulkan dan diamankan di dalamnya. Kemudian preservasi itu mengawetkan sebuah barang-barang seperti hewan yang kemarin, seperti contoh yang ada di Museum Sulawesi Tengah itu ada hewan seperti ular, ada kelelawar juga, kupu-kupu, itu diawetkan untuk sebagai bahan penelitian. Kemudian penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum. Nah, museum ini dijadikan sebagai penyebaran atau menyebarkan ilmu-ilmu tentang sejarah dan budaya. Kemudian selanjutnya kita masuk, yaitu latar belakang berdirinya Museum Sulawesi Tengah. Di sini dijelaskan bahwa berdirinya Museum Sulawesi Tengah diawali hasil penjajakan yang dilakukan oleh seorang budayawan Sulawesi Tengah, yaitu Mansudin Masyuda BA. Gagasan beliau untuk mendirikan museum dituangkan dalam tulisan berjudul Perspektif Pembangunan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah, yang dipresentasikan pada penataran ilmu permuseuman di Museum Nasional pada tahun 1975. Nah, pada waktu itu seorang budayawan Sulawesi Tengah, yaitu Mansudin BA, dia mempromosikan tempat-tempat museum ini. Jadi dia menulis sebuah tulisan yang judulnya di sini buat Perspektif Pembangunan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, itu yang melatar belakangi berdirinya sebuah museum ini. Dia mempromosikan sebuah benda-benda sejarah dan benda-benda budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil saya lansir dari Wikipedia yang berada di Google, laman Google. Ini adalah Museum Sulawesi Tengah. Jika kita pertama masuk, ini kita dapat
melihat semua pemandangan-pemandangan yang ada di museum ini. Selanjutnya, Museum Sulawesi Tengah ini memiliki koleksi sekitar 7.455 buah, cukup banyak. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya termasuk koleksi unggulan, yaitu kain tenun Donggala, pakaian kulit kayu, patung Palindo yang menggambarkan nenek moyang masyarakat Lembah Bada, tai ganja atau patung kepala kerbau yang terbuat dari perunggu, serta fosil rahang gajah purba atau stegodon yang diperkirakan berumur 1,9 juta tahun. Ini saya lansir dari www.wikipedia.com. Selanjutnya, Museum Sulawesi Tengah ini memiliki koleksi hingga tahun 2005 berjumlah 7.398. Nah, koleksi-koleksi yang ada di museum di sana itu semakin tahun dari ke tahun tuh semakin bertambah. Nah, yang ada koleksi-koleksi seperti geologi, biologi, etnografi, arkeologi, histori, numismatik, fisiologi, keramik seni rupa, dan teknologi modern. Sayangnya di sana kemarin pas kami berkunjung itu hanya satu gedung kami yang kami kunjungi dan kami lihat-lihat di dalam, hanya satu gedung. Tidak semua gedung-gedung yang ada di museum di sana tidak kami masuki semua. Yang hanya kami lihat hanya beberapa benda-benda sejarah dan benda-benda budaya. Selanjutnya, nah ini adalah perhiasan sejarah zaman dulu. Ini adalah tai ganja dan tahu-tahu. Nah, ini gelang dan kapak pada zaman megalitikum. Ini tai ganja ini katanya dijelaskan sama penjaganya kemarin bahwa tai ganja ini adalah suatu mantra atau sebagai perlindungan diri orang-orang Sulawesi Tengah. Kemudian ini perhiasan gelang-gelangnya, ini semua benda-benda budaya yang pada zaman dulu yang digunakan oleh nenek moyang Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini semua benda-benda yang ada di museum di sana, hanya beberapa. Sayangnya itu kemarin hanya satu gedung yang kami kunjungi, tidak semua gedung-gedung yang ada di sana. Ini juga ini adalah tanduk kerbau, tanduk anoa yang hewan habitat asli Sulawesi Tengah. Tanduk rusa, ini ada kupu-kupu yang diawetkan. Kemudian ini adalah senjata perang dan topi perang. Kemudian ada baju perang juga yang digunakan pada zaman Belanda ini, pada zaman VOC, pada zaman penjajahan Belanda. Ini benda-benda perang seperti ada tombak. Selanjutnya ada juga ini meriam yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda juga. Nah, ini kemudian ada harimau, cuman sayangnya ini ada semua mata dan tubuhnya itu sudah terbuat dari kayu. Kalau kulit dengan taring itu masih asli. Selanjutnya ada, nah ini foto-foto kami waktu berkunjung kemarin. Jadi di sana itu tempat-tempat ini sangat perlu dikunjungi sebagai bahan studi. Ternyata di sana itu hanya kita masuk hanya membayar 1.500 per orang bagi dewasa. Anak-anak juga 1.500. Anak-anak itu hanya 1.500 per orang. Kemudian dewasa 3.000. Kecuali turis asing hanya
bisa membayar 10.000 per orang. Tapi kami kemarin pas berkunjung ke sana tidak digratiskan karena kunjungan khusus. Kami juga disambut dengan ramah kemarin. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari semua materi yang saya jelaskan, yaitu yang melatar belakangi berdirinya Museum Negeri Sulawesi Tengah ini diawali hasil penjajakan yang dilakukan oleh seorang budayawan Sulawesi Tengah, yaitu Masudin Masuda BA. Gagasan beliau untuk mendirikan Museum Sulawesi Tengah yang berjudul Perspektif Pembangunan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah ini, yang telah dipresentasikan pada Penataran Ilmu Permusiman pada tahun 1975. Nah, di sini juga di Museum Sulawesi Tengah ini terdapat koleksi 455 buah yang terdiri dari berbagai objek-objek seperti geologi, biologi, etnografi, arkeologi, histori, numismatik, biologi, keramik seni rupa, dan teknologi modern. Dari jumlah 5 diantaranya terdapat koleksi unggulan, yaitu kain tenun Donggala, pakaian kulit kayu, patung Palindo yang menggambarkan nenek moyang masyarakat Lembah Pada, tai ganja, dan patung kepala kerbau yang terbuat dari peranggu, serta fosil rahang gajah berubah. Fosil rahang gajah berubah mungkin ada di bangunan lain kemarin, namun kami tidak bisa masuk karena hanya satu gedung, karena waktu juga kami hanya diberi waktu sampai setengah 12. Oke, baik, mungkin sampai di situ. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman. Mohon di subscribe video channel YouTube saya. Mohon like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. Om Swastiastu. Selamat malam. Terima kasih.